wa nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan Allah menyehatkan, memberikan kita iman dan Islam sehingga kita selamat hidup di dunia ini. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah pagi hari ini hari Jumat. Jangan lupa niat iktikaf, duduk di masjid, siap-siap untuk mendengarkan khutbah, melaksanakan solat Jumat. Apa yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang baik, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Ila an qala, na'am, yanbaghi an ya'lam annal khawatir tanqasim ila ma yu'lam qat'an annahu da'in ila syarri fala yahfa kaunuhu waswasah. Bisikan setan, bisikan yang terlintas di dalam hati ada dua macam. Kadang-kadang bisikan itu ada macam-macam. Kadang-kadang bisikan itu mengajak kejahatan. Ketahuilah itu yang namanya bisikan setan. Wa ila ma yu'lam annahu da'in ilal khair. Terkadang bisikan itu mengajak kebaikan. Fala syakka annahu fi kaunihi ilhaman. Berarti itu namanya ilham kalau kebaikan. Kalau kejahatan namanya waswasatu syaitan. Yang ketiga, wa ila ma yataraddad fihi fala yudra annahu min lammatil malak au min lammatis syaitan. Tidak tahu, yang ketiga ini bingung. Ini yang sulit ini. Yang ketiga ini bingung. Apakah ini dari setan, apakah ini dari bisikan malaikat? Fa inna min makaidi syaitan, termasuk tipu daya setan. Setan ini pintar, bukannya lolo. Kalau dia lolo tak bakalan jadi setan dia. Pintar, dia tahu kelemahan kita. Fa inna min makaidi syaitan, kadang-kadang tipu daya setan ini an yu'ridha syarr fi ma'radil khair. Ini yang sulitnya. Kadang-kadang kebaikan itu, kejahatan itu dibungkusnya dengan kebaikan. Nah ini yang sulit ini. Kejahatan itu jerunya jahat tapi luarnya bagus. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Nah ini banyak kita rubuh. Banyak kita rubuhnya. Wa tamyid fi dzalika ghamid. Membedakan ini semua sangat sulit, kata Imam Ghazali. Wa aksarul ibad yahlakuna bihi. Yahlikuna bihi, kebanyakan hamba Allah terpedaya dengan godaan luarnya bagus, dalamnya tidak bagus. Fa inna syaitan la yakdir ala du'ai mila syarris sari. Setan tidak bisa doakan kita, nyumpai kita tidak bisa. Kita baca nyumpai dia. Fa yusawwiru syarr, maka setan membungkus kejahatan bisuratil khairi, menjadi bungkus kebaikan. Kama yuqalu li alim bitariqil wadi. Kalau seandainya orang alim, dia tidak bakalan ngajak minum linek tangan ni ustaznya. Tipu daya setan berubah lagi kalau ustaz. Amatan dur ilal khalqi wa hum mauta minal jahli halka minal ghaflah qad absyarafu 'alan nar. Bisik setan jengokno, wong banyak tak faham, tak ngerti ilmu. Kau mesti terjun. Kau mesti ngajar. Kira-kira bisikan bagus apa tidak ini? Bagus. Ya dah. Amalaka rahmah ala ibadillah. Kau dah jengok apa? Tak kesian apa jengok wong. Tanfat minal ma'atib binusihim. Kau nasihati itu wong itu. Ya, ajari ilmu kau yang sudah banyak tu. Wa wa'adihim. Faqad anamallahu alaika biqalbin basir. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kamu hati yang bagus, walisanin dalik walahjatin makbulah, bahasa kamu didengar, ucapan kamu didengar. Pakai patakpur nikmatillah wa tata'arrad li suhtihi, bagaimana kamu berpaling dari rahmat Allah, tidak mensyukur nikmat Allah. Wa taskud an i'adat an isya'atil ilmi wa da'watil khalqi ila siratil mustaqim, ajak manusia ke jalan yang lurus. Wa huwa la yazal yukarriru zalika fi nafsi, tiap hari dibisiknya juga hatinya. Wa yastajurruhu bilutfil hiya, digeretnya dengan tipu daya yang sangat halus. Jadi kalau setan bisik kamu ustaz-ustaz ni beli nek malam minggu ni untuk tahun baru siap kelah ni, langsung wah ngajar aku ustaz nak ngajar, inilah yang aku ceramai, inilah yang aku langsung tahu. Tapi dengan macam ini ila an yasta'ir bil wa'din nas, akhirnya turun berdakwah.
Summa yad'uhu ba'da zalika ila an yatazayyan lahum. Ustaz tu berais. Kalau ustaz kotau cumpel dak galak magak galau. Dak netizen tu dak demen galau IC ustaz tu. Pupuri rai ustaz tu biar bagus dikit mining. Ustaz pinter, ibu guru dah laku kagak. IC dikit. Siapa yang ngomong? Setan. Ya Allah, ini yang kelemahan kita ni. Wa yatasanna bi tahsinil lafaz. Ngomong tu benar-benar ini bahasa Palembang kalau ngomong, bahasa ngawam. Pakai yang sisi kontribusi, dak. Bukan basi. Oi, pakai sisi mulai belajar ustaz tadi pakai bahasa yang keren-keren dikit. Wa idharul khair, tampakkan khusyuk. Rai ustaz tu mengot ke dikit, sedih ke dikit, jadi becak habis nangis. Ini gawe-gawe siapa ni? Gawe-gawe setan ni. Becaknya bagus, khusyuk ke dikit, ingat orang lerik ke dikit no. Oi, takut kalau orang ingat kita, oi seram Ustaz Alwi ni. Lerikannya itu. Ya, tak ada usah ngatoi orang, katoi kita dewek be. Wa yaqulu law in lam tabtal zalika sagad. Kalau kau tidak macam itu, kau tidak diremeh ku wong, diremeh ku wong. Kalau kau dengan cara-cara macam ini kau seger ki wong, jenggot tu panjang ke dikit. Dak mata tu sipit ke dikit. Kening tu benyuk ke dikit biar hitam. Dak ini tu minyak wangi tu angker ke sedikit. Macam mata tu abang ke sedikit, ngelem jubak nang buka ke, ngabang jadi mata tu. Ini aisan-aisan setan ini. Dahsyat ini. Kita tidak tahu kira-kira kalau kita tidak ngerti, tidak belajar kitab. Ini siapa ini? Malaikat tu lah ini. Woi, akun suruh malaikat ini. Padahal ini mulai jebakan setan masuk sedikit-sedikit juga perangkapnya. Kurang ajar ni yan ni. Waqa'a kalam sagota waqa'a kalamuka fi qulubihim. Niscaya omonganmu nyentuh di hati. Mulailah itu bergaya nyentuhkan hati. 3 nangis, 4 dak kuawa. Anginan galau padahal belum makan dah dibagi. Nengang ciamah si ko anginan kepanjangan dak weh 4 kapal, 5 dak kuawa. Walam yahtadi ilal haq walam yazal yuqarriru zalika indahu wa huwa fi asna'ihi. Tiap hari di BCE-nya, ditontonnya, becaknya baik ini. Yu'akid zalika syawaibir riya, mulai dipasukkannya riya. Mulai ustaz ni tanpa sadar di BCE-nya tentang keriaan. No, masya-Allah Ustaz. Tadi tu no wong tersentuh no datang ke rumah ustaz no nganteri apa no tersentuh hati kami ustaz ini no. Oh, makin naik, tidak sadar gini ustaz ni naik ngelambung, bukan naik ke surga tapi naik ke neraka. Ini hebatnya setan ini terbenyuk kita dengan kaya macam ini terbenyuk. Apa lagi dipuji. Hari ustaz mulai metu kalau lambang ustaz. Ustaz ikhlas, ustaz ini naik no ngedem melek mata kita ini jojo be usul kita itu. Apa be ini? Tujuan kita makanya jangan muji wong lolo. Kalau kamu nak membinasakan wong, puji wong lolo. Kaget dia besar kepala, dia celaka. Makanya jangan muji wong lolo. Kenapa? Kalau muji wong lolo, dipuji wong lolo ente ni masya-Allah, majlis sana tak pernah tidak hadir. Ana jingok ente tu khusyuk. Ustaz Alwi be lagi ngato ya na hebat ini. Terbenyuk dia, hancur dia. Kalau kita kesian jangan muji wong lolo. Kalau kita benci sama wong, puji dia. Kalau dia tidak punya ilmunya, tergelunsur dia. Makanya hati-hati kita ni demen sama pujian. Tak demen sama cacian. Padahal itulah obatnya kita. Wa qabulil khalqi walazatil jah. Diterima kalamnya, di mana-mana diundang. Ini tak seluruhnya kecuali orang yang belajar, yang ngerti ilmu ini, dia tahu bisa ngobatinya. Jangan kamu kira seluruh ustaz kayak gini, tidak. Kecuali yang belajar ilmu ini dia bisa. Di saat muncul bisikan setan nak ngerti gitu, dia aku ni hamba Allah. Aku dari apa dulu? Aku ni berkhidmah sama Allah. Itu dia bisa itu. Ini yang tidak bisa ini. Yang tidak bisa ni siapa? Orang yang pondasinya tidak kuat. Jadi-jadian nyingok di Google 5 kali, hadir majlis memimpin budak 2 kali, langsung beli serban. Ini cepat ini yang kayak macam ini kena yang macam ini. Yang macam ini cepat kena. Wong yang belajar ilmu tentang tipu daya setan tidak gampang dia kena. Tidak seluruhnya, kecuali kalau wong alim yang sekolahnya lama, ini selamat dia. Apalagi tahu dia bisikan kejahatan tadi itu. Riya tadi dia bisa nangkisnya. Di saat itu muncul setan ini. Aku ni hamba Allah. Aku ni manusia yang kotor.
Aku ni manusia yang kecil. Aku ni nak mencari pahala. Kalau biar aku bisa dekat sama Allah. Semua ini tugas kewajiban aku. Nah, mati setan. Ai, kena hanya tubuh je setan. Tak baca dia ngoda aku. Nah, ini harus hati-hati ini. Wa ta'ajjuz bi kasratil adba. Mulai jinguk yang hadir majlisnya kami. Mulai besar dikit. Ini kenyataan ini. Banyak pengikutnya. Subscribe-nya banyak. Oh, ya, tidak seluruhnya ini. Wal ilm wan nazar ilal khalqi, mulai memandang, ngeremehkan manusia yang lain. Ini penyakit yang nyala-nyala ini. Biainil ihtiqar, memandang manusia dengan ngeremehkan. Dia ngelihat dia kelebihan. Dia punya kelebihan, orang lain tak punya. Harusnya bersyukur. Makanya di saat yang hadir kami, kamu syukur sama Allah, tidak capek kamu jauh-jauh. Di saat yang sedikit, yang hadir mong 3, lolo galo pula, 2 sabar. Inilah cobaan hidup kita. Jangan ngerasa bangga dengan kelebihan. Itu semuanya Allah galo, yuktik, memberikan kamu. Biasanya yang kena yang hebat-hebat ini. Fayastadrid al-miskin bin nushi ilal halal. Masuk dia ke jebakannya setan tadi itu. Fayatakallam wa huwa yadunnu anna gusdahul khair. Mulai dia ngomong terus, bisikan tadi bisikan, dia kira dia sudah sampai ke satu makom kedudukan. Wa inna ma gusdahul jah wal qabul. Tujuan dia apa dia? Supaya mendapat kedudukan. Ini hebat dah setan itu. Jadi kalau ustaz tak pernah diajak setan judol, tak pernah tahun baruan, tak pernah. Macam ini cara dia menyukanya. Makanya jangan gampang-gampang lepas dari setan. Ada ilmunya galau ini. Imam Ghazali ini nyebutkan ini. Fayahlik bisababi wa huwa yadunnu indallah bimakan. Dia celaka, dia kira dirinya sudah sampai kedudukan yang mulia. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita kena penyakit ini. Kita kurang, kita masih banyak dosa, kita masih banyak lemah. Apa yang diberikan semua ini, semuanya dari kasih sayang Allah, bukan dari kelebihan kita. Hamba Allah kita. Wa huwa minal ladzina qala fihim Rasulullah SAW. Ini termasuk tergolong dalam hadis. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'ayyid hadzal din biqaumin la khalaqa lahum. Allah akan menguatkan di akhir zaman agama ini dengan kaum yang tak berakhlak. Wong yang tak berakhlak mulai membela-bela Islam. Fa inna Allah la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir. Allah akan menguatkan di akhir zaman agama ini dengan orang fajir bercerita agama. Ada wong jahat ahli maksiat bercerita agama. Muncul lebih di akhir zaman ini banyak ini. Walidzalika rawa anna iblis la'anahullah. Pernah diceritakan bahwasanya iblis la'anahullah, yang terkutuk, tamassala li Isa, pernah menggoda Nabi Isa bin Maryam. Faqala lahu, apa godaan Nabi Isa? Ya Isa, qul la ilaha illallah. Misikkan sama Nabi Isa, Isa baca la ilaha illallah. Faqala Isa, Nabi Isa tadi ngomong, hadza kalimatul haq, ini ucapan benar. Wal agul bigaulik, tapi aku dah galak meloi kau. Dah galak meloi kau, dah galak aku bacanya. Tapi kalau kau berhenti, baru aku baca. Coba kalau gitu, la ilaha illallah, ya Allah, malaikat selalu misik ya aku, magak terus malaikat. Padahal kan malaikat itu setan. Nah, jadi setan itu tipu daya yang ketiga ini banyak kita hubung. Kita tidak tahu itu dari setan, salah sangko. Kita kira itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Dia majukan kita di sini, tapi di bawahnya ada jebakan. Seperti wong muat jambah, nujukan kita kepada tujuan, tapi jambahnya tidak berpaku. Kita kira kita lah nyampe, ujung-ujungnya kita gelantung ke bawah. Ngapa jambahnya tidak berpaku? Berjalan kita di bawah, kira lah sampai. Apa dia lah sampai? Kau tu muter-muter beda kemarin. Waliyadzubillah. Nah, itu harus kita pahami. Ini tipu dayanya setan kepada wong khusus, wong yang pintar ceramah. Ini kena ini. Dah bakalan setan jom. Nah, tahun baru ni siaplah duit. Dah warung banyak, tabulah percon banyak-banyak, jogetlah kumpul klien. Oi, dami itu. Ada caranya dari babur riak. Pintu pede diri, percaya, lupa nikmat Allah, lupa bantuan Allah. Itu untuk orang-orang baik, sehingga dia ngerasa dirinya
Sukses padahal dia rubuh. Ini hebatnya setan ini. Perlu dipelajari macam ini. Jangan sampai kita rubuh. Lianna aidan tahtal khairat talbisat wa talbisa syaitan min hadzal jenis la yatanaha. Yang macam ini dah kata ujungnya. Terus dipancing setan berseri-seri. Seri ini, seri ini, seri ini, seri ini. Dah kelar-kelar itu sampai kita nak mati. Kalau kita lep, napas kita lah metu kalau ruh kita, jiwa kita baru. Wa bihadza yahlakil ulama. Berapa banyak alim ulama celaka. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya. Selamatkan oleh Allah, dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan kira-kira yang bakal membahayakan kami jauhkan dari hal tersebut. Wazuhad wal ubad, ahli ibadah. Ya, dengan cara macam ini banyak celaka. Wal fuqara wal aghniya wa asnaful khalqi mimman yakrahuna dhahir asy-syarr wa la yardawna li anfusihim al-khat fil ma'asi al-maksyufa. Tipu daya ini diturunkan oleh setan kepada orang yang tidak demen maksiat. Kalau orang yang hobi maksiat lain lagi. Kenapa mangki? Oh no, botol ini 3 botol. Nah, tidak ada diajaknya solat, tidak galak dengan cara ini. Kalau orang yang tidak maksiat dengan cara macam ini, ada galau. Kautunya setan tu kita ni, kautunya di tangan dia, kecuali orang yang di illa ibad, kecuali hamba Allah. Mudah-mudahan selamatkan oleh Allah ya. Ini orang baik, cara menyuknya macam ini. Makanya kata ulama, kata Habib Abdul Haddad dalam kitab Fusulul Ilmiyah, jangan kamu mencaci orang bodoh. Jangan kamu memuji orang bodoh. Kecelaka kayak dia. Dia tak tahu cara membentengi hatinya. Ada orang ahli ibadah baik, dah masya-Allah, kening kau ni langit hitam. Tiap hari ke sini, tiap hari anak ke sini, masya-Allah. Pujian kan terus. Mulai nyong Ustaz Alwi muji aku. Bagi kamu-kamu ini, dia dah sadar dia tu lagi ngacun di dirinya. Makanya kalau kita benci sama orang, puji orang bodoh, celaka dia. Makanya kita tidak galak muji, kenapa? Kesian kakek dia celaka. Ustaz ni muji kami tak pernah ngatoi terus majlisnya. Inilah yang namanya ngobati kita. Ini ngobati kita. Bukan membinasakan kita. Dah. Kalau kita membinasakan, maka kita hancur kita. Imam Ghazali nganjuk, makanya kitab Ihya ini luar biasa. Seorang alim ulama, orang soleh harus baca kitab ini supaya dia tahu siapa dirinya. Dah. Kalau orang yang penyakitnya lain, setan tu nyerangnya penyakit, bukan nyerangnya kelebihan kita. Kalau kelebihan kita tidak diserang oleh setan. Makanya memuji manusia, baik orang bodoh atau orang pintar, itu membahayakan. Jangan dipuji, binasa kakek dia. Kita ni demen kalau dipuji, tak pernah muji tu Bu Ustaz ini. Bukan tak pernah, kakek kamu tergelincir dengan pujian kita, licin pujian kita tu. Cukuplah di hati, kita ngidolakan orang tu di hati. Jangan di depan dia, takut dia ketahuan. Makanya ulama dulu saking takut dipuji wong nutupi kebaikannya. Sekira wong tu tidak tahu siapa dia. Sebaliknya nama kita nutupi keburukan. Dia punya karangan ilmu simpannya. Kakek kalau dia mati nyebar supaya manusia tidak muji dia. Berlari dari pujian, karena hati ini cepat berubah. Yang nama hati itu demen kalau dipuji, tak hati tidak demen. Pujilah. Ada wong nyari makannya dengan muji. Depan raja no, puji-puji raja tadi tak cair. Puji raja tak tahu tak banyu. Jadi hati-hati dengan pujian. Kalau kamu dipuji wong, kamu mengatakan alhamdulillah, terima kasih Allah tampakkan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tapi keburukan aku masih banyak. Semua kebaikan yang dijinguk oleh manusia itu dari Allah, bukan dari aku. Aku ni cuma hamba Allah dan aku bersyukur Allah ngenjuk aku itu, bersyukur sama Allah. Pacak datang ke masjid tabkir hari Jumaat, alhamdulillah Allah galau ngenjuk aku itu. Kalau aku dihalangi oleh Allah tak baca, aku datang itu, ya Allah jangan kau putus kebaikan ini. Sehingga kita bisa menjadi baik gitu. Tidak memandang amal ibadah kita, justru pandangan kita rahmat Allah, Allah semuanya dari Allah. Wa sanaskur jumlah min makaidi syaitan fi kitabil ghurur fi akhir hadzal juz' rabi'. Nanti tipu daya setan aku tunjuk tahu lagi ya mau kamu. Akhir bab ini. Wala annana in amhala zaman, kalau ada waktu sonnabna fihi kitab ala khusus. Nanti aku buat lagi kitab khusus samai nusammihi talbisul iblis.
tipu daya iblis. Nama kitabnya tipu daya iblis, talbisu iblis. Tipu daya iblis. Alhasil iblis tu pintar, bukannya lolo. Jangan kita kira dia tak menggoda kami, Ustaz. Kamilah di masjid. Jangan kita kira macam itu. Pintarlah dia dari kita, kecuali wong yang dibantu oleh Allah baru selamat. Faqad intasyara al-an talbisu bil bilad. Iblis tu pintar ngudak-ngatik di kota. Manusia-manusia banyak yang melangsar gara-gara godaan iblis. Wal ibad la siyama fil madzahib wal i'tiqad, terutama di dalam fanatik-fanatik mazhab. Fanatik-fanatik mazhab dan fanatik keyakinan. Ini yang dimain ke iblis. Jengok kalau bertinju, kalau kita nonton ring tinju, apa dia lah yang dicari oleh petinju? Selain dia kuat fisik, selain pacak bergoco, kelemahan lawan. Kelemahan lawan emosi, pancing emosinya. Kenapa? Kalau orang sudah emosi, dia ngacu. Ada ustaz emosi, pancing dia emosi, mulai ceramahnya ngacu lah itu, kalang kabut. Kenapa? Kalau sudah emosi itu hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, mainan setan itu. Nah, jadi hati-hati, di mana kelemahan kita? Aku ni kelemahannya di betina, Ustaz. Nah, siap-siap di situ. Aku ni kelemahannya di pulus, Ustaz, di duit, Ustaz. Nah, di situ kau bakal. Tidak bakal diberi kitab gitu. No, kitab lagi. Selo ngajak kitab. Lagi duit. Akhir tahun, bini ngubek ngajak berangkat, duit dah kati. Kantor ada duit nganggu. Kira-kira iman kita tergoda beda. Tergoda iman gitu. Kecuali wong yang iman ni kuat, duit nganggu juga Ustaz, lanjak lah. Apa dia? Wassalam, balik dari tiara, balik dari tahun baru, keplak tangkap KPK, duit hilang. Nah, jadi setan tu di mana kelemahan kita? Kalau Ustaz kelemahannya di sini, makanya kita jadi tu ahli ibadah kelemahannya di sini. Tidak bakalan ahli ibadah diajaknya payu cari barang tadi tu. Langsung teriak dia, ini setan ini ngajak aku nak gobang, langsung teriak. Dia tahu dia ahli ibadah, tapi dari bab lain, dari bab ibadah dibenyuk ini. Suruhnya ke masjid orang tadi tu. Tak pergi ke masjid, datang ke masjid, ahli ibadah kan? Begitu datang ke masjid, dia nengok di jalan wong duduk-duduk, mulai dia, ini wong nak kata hati, kalau hati lagi. Mulai dia melupakan anugerah Allah. Hati-hati, ya, itu tipu daya setan itu. Yang selamat ini wong yang dibantu oleh Allah. Bahagun alal abdi an yagib illa kulli hammin yahturu lahu. Hendaklah seorang hamba meletakkan penjaga di depan pintu hatinya. Dudukkan penjaga depan pintu hati kita. Apa yang terlintas dalam hati kita, stop. Apa itu? Nilai dengan syariat. Kalau itu bagus, dengarkan. Kalau itu tak bagus, usik. Kalau itu bagus tapi ngajak binasakan kita, stopkan juga. Jadi dijaga yang masuk mundar-mandir ke hati kita. Apa dia yang masuk? Yang terlintas desis otak pikiran kita. Duduk ini, perut lapar, habis main Jumat ni makan nasi 2 piring. Itu bisikan itu. Habis ini aku ini, habis ini aku ini, habis ini. Nah, itu bisikan dalam hati kita. Itu dijaga. Yang masuk tadi dijaga. Liya'lam annahu min lammatil malak aw lammati syaitan. Kemudian dites, ditimbang. Ini dari mana? Ini bisikan sinyal masuk dari mana? Kayak intelijen masang no. Tiap hari gawenya, jangan tidur. Tengah malam ada sinyal masuk. Siapa yang masuk ini? Aman kota kita. Kalau tidak dijaga negeri kita ni habis dimasuki. Sadap-sadap dari luar negeri. Telepon juga nak dipasang. Spam. Yang basing-basing laju kawan kamu. Ini anak kau kecelakaan, butuh duit 100 juta, transfer nomor rekeningnya, lanjak ke? Ceret, wassalam, 100 lewat. Oh, ini bakal spam ini. Jadi jangan seluruhnya nak kita laden ni kalau. Oh, ini bagus, ini nyuruh aku ini. Di saat dia nyuruh tadi tu ada embel-embelnya tak? Ini setan ini yang bergawe ini. Masyaallah hadirin ya tak? Kalau kita nyingok hal ini kita keri ya tak? Mudah-mudahan ini kekurangan kita galau ini. Kadang kita ada galau penyakit macam ini, ada galau. Kita hamba Allah pernah berbuat dosa, makanya kita bertaubat setiap saat. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Jangan sampai ibadah kita dicuri oleh setan. Mudah-mudahan malaikat menetap dalam hati kita bertobat kepada Allah. Dimaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kehilapan kita. Mudah-mudahan Allah memandang kita, Allah membantu kita dalam segala hal, memberikan kita kesenangan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.